aku nungguin tuh namanya aku liatin kan, mana tahu biasanya kan kalau film-film baru gitu kan ya. Iya, nungguin kredit di jalan. Iya, kayak Marvel gitu, berbom, kelihatan tuh apa selanjutnya gitu kan. Ternyata enggak. Habis dia. Lucu juga aku. Halo. Hai. Balik lagi di channel kita Kopi Keju. Video kali ini kita mau ngomongin film. Yes. Lagi setelah sekian lama. Iya, terakhir kita ngomongin film itu film Film. Reportier ya. Ya, itu dia. Atau Dua Garis Biru. Terakhir apa ya? Analogi lah, lupa aku. Lupa kali, sumpah. Ini udah lama. Iya. Lama sekali. Atau tahun ini yang pertama? Ya Allah. Kayaknya ya. Kita kan nggak pernah ke bioskop tahun ini. Jadi kita mau ngomongin film. Ini film yang diangkat dari buku. Iya. Bukunya juga udah pernah kita bahas. Iya, tilingnya Neng kasih kan, Neng. Yang mau kita review adalah film Teng Teng Neng. Yeay. Yang diangkat dari bukunya Kagita. Kayak kita. Kenapa kita pilih untuk nge-review film ini gitu, Neng? Kenapa ya? Kenapa? Nggak, kemarin kita udah review bukunya dan bukunya itu memang bagus gitu kan. Pas tahu bakalan difilmin, kita jadi excited juga gitu. Tapi memang sangat disayangkan nontonnya nggak di bioskop. Jadi kita nonton di Disney Disney Plus Hotstar atau Ya, itu. Iya, Disney Hotstar Plus. Film ini menceritakan kisah hidupnya Kagita sendiri sih, sama kayak isi bukunya. Dari dia yang baru tamat SMA mau masuk kuliah, Iya. kebingungan itu, terus sampai dia kisah dia di Jerman, hidup di Jerman itu gimana, kuliah di Jerman itu kayak mana. Itu yang ada di film. Sama kayak yang ada di buku itu juga yang diceritain, cuma Ada lebih dan kurangnya kali ya nih. iya, of course lah. Film ini diproduksi oleh Falcon. Iya, Falcon Pictures ya. Iya. Pokoknya sutradaranya Daniel Rifki. Waktu mereka launching, aku ngikutin kan. Iya, Neng sampai kayak waktu mulai dari launching poster, aku lihat. Terus pemainnya ada Baby Sabina yang jadi Kagita. Iya, terus yang jadi Bang Paul. Ada Diowan. Oh, Terus ada emak bapaknya Cutmini sama Wis. Wara. Itu kalau udah Mini yang main tuh. Aduh. Semua karakter tuh dia bisa masuk gitu Iya. nggak sih, Nek? Mulai dari Laskar Pelangi. Terus apa lagi kemarin? Dua Garis Biru. Dua Garis Biru, Orang Kaya Baru. Orang kaya banget. Gila. Itu ya kayak kalau aku bilang Cutmini di film Renteng Kisah tuh kayak penyelamat gitu. Iya. Mau kayak manapun filmnya kalau ada Cutmini, oh ada Cutmini, oke. Iya, bisa sih, bener sih. Iya. Dan peran dia juga di film Renteng Kisah nih, ya bener-bener penyelamat. Iya, penyelamatnya kayak Gita gitu. Iya nggak sih? Bapaknya Daniel Mara. Junior Robert, terus ada ini yang idola cilik siapa sih? Depo, bukan Depo. Itu Depo ya? Depo, Itu Depo. Oh ya, Depo. Aku lupa namanya. Terus Depo dulu idola aku loh. Wis. Aku sukanya Ozzy dulu nih. Sama Ray. Terus ini apa? Weekend. Terus ada si Eci. Eci. Aduh, Kak Eci. Aci sih. Aci ya? Eci. Apa ya? Aci. Ada teman-temannya Kak Gita lah. Ceritanya udah aku bilang kayak sama kayak yang di buku. Cuma kalau di film tentu aja alurnya lebih cepat. Iya. Dan kayak pap langsung aja gitu. Iya. Cuma yang aku sayang, gimana ya, bilang sayangin atau apa? Ya, aku ngebaca bukunya Kak Gita itu kayak jadi bener-bener tahu hard struggle Kak Gita untuk bisa kuliah gitu. Maksudnya pilih apa bimbangnya dia, terus apa kata temen-temennya, lihat temen-temen yang udah tamat kuliah sementara dia masih stud-call ya namanya. Nah itu tapi kalau yang di film ini ketawanya waktu mereka kumpul bareng-bareng doang, yang waktu mereka cheers itu kan ya. Nah gitu. Kayak emang lebih jelas sih di buku gitu. Iya. Kalau di film cuma kayak ya biar masuk aja deh gitu. Biar masuk aja deh gitu. Tapi kesannya kayak gitu. Bagus sih memang. Sebenarnya dari awal sampai akhir aku nggak jumpa ini sebenarnya tujuannya apa. Ya. pertama dulu. Oke, bimbangnya Kak Gita mau kuliah. Udah sampai Jerman. Oke, berarti dia kuliah di Jerman. Nah, problem solve dong.
Iya. tadi bimbangnya dia kuliah gitu kan. Ternyata sampai di Jerman susahnya kuliah. Di Jerman, iya itu memang digambarinnya bagus sih. Aku suka Iya. waktu dia gambarin gimana frustasinya itu. Iya itu memang. Terus masuk ke pacarnya Kak Gita. Hmm. Pacarnya si Gita yang datang ke Berlin, Iya. masuk ke masalah cinta gitu Iya. kan. Oke, masuk masalah cinta. Habis itu terselesaikan aja gitu masalah cinta karena datang Paul gitu kan. Terus iya. udah masalah cinta selesai. Terus masuk lagi masalah ekonomi. Oh, ini berarti masalahnya di sini. Kita mikirnya kayak gitu, masalah ekonomi. Habis itu dia terima kerja gitu. Oke, problemnya solve lagi gitu. Kayak nggak ada yang apa sih, kalau biasa kan kalau film-film puncak masalah paling itu apa gitu. Kalau di sini Kayak nggak dapet aja gitu. kayak kurang kali ya, karena durasinya juga menurut kita kayak bisa lebih dipanjangin lagi lah, 2 jam. Biasanya kan film 2 jam kan. Setengah jam itu bisa lah dimanfaatkan dengan something mungkin yang lebih besar gitu. Iya bener, Biar jadi tujuan filmnya itu apa gitu. setuju sih aku. Soundtrack. Yes. Aku suka soundtracknya. Iya, suara Kak Gita dan Bang Paul juga ada. Iya. Itu gue suka kali. Kayak pemainnya. Baby Sabina bagus sih. Yang dia udah cukup mencoba untuk jadi masuk ke Kak Iya. Gita. Ya cukup masuk sih kalau menurutku Iya, gitu. aku juga. Mungkin dia juga banyak belajar dari lihat-lihat video. Vlog-vlognya Kak Gita waktu dia beropini itu, Neng. Itu Iya, juga itu. kayak Iya. iya ini Kak Gita nih kalau Iya. nge-vlognya kayak gini gitu kan. Dia Aduh. Aku mau bilang apa ya nggak sama yang kata ini. pertama tunggu ya, aku lihat Biowan, kaku-kaku dia itu nampak sih kayak seseorang yang memang introvert gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat Bang Paul, terus aku bandingin ke Biowan, itu kayaknya Bang Paul nggak sekaku itu gitu. Paham. Benar juga sih. I don't know ya, aku kan cuma lihat dari vlog. Kalau lihat Bang Paul tuh dari vlog kayak Iya, kita iya. gitu. Ya menurut aku sih gitu. Tapi dia cukup masuk juga ke Bang Paul gitu. Iya, Menurutku. masuk. Kayak ya dapet sih, memang kayak terlalu kakunya sih. Aku suka waktu dia mulai ngomong yang di video yang dia kirim ke kita lewat email. Nah itu oke, ini mulai nampak kayak Bang Paul. Iya. Di Iya situ kan? aku, Kita berdua sampai ini langsung kayak gitu. Kalau di awal-awal masih kurang sih menurutku. Tapi waktu di situ kayak bener-bener ya kayak ngelihat mirip Bang Paul ya nggak sih nih? Iya, kayak ngeliat Bang Paul tuh kalau ikut beropini sama Kak Gita tuh kayak gitu. Iya. Setuju. Kalau Cut Mini nggak usah di. Oh, nggak usah, dia udah oke. Jadi namanya juga Udah. Aduh. Aku sukanya Neng. Peran mereka berdua itu advice-nya yang dia kasih untuk Kak Gita tuh bener-bener bagus gitu loh Neng. Kayak yang kita boleh susah, tapi kalau namanya bersedekah tuh ya harus tetap jalan. Kayak, oh iya ya, kayak gitu. Terus banyak kayak yang kamu kan udah besar gitu-gitu. Iya bener-bener advice-nya seorang ibu ke anaknya nggak sih Neng? Iya. Kerasa sih keibuannya itu. Memang kalau cus ini, Aduh, gak bisa aku. ya para komika itu bagus sih. Iya, kayak bikin humornya itu nggak terlalu berlebihan, pas jadinya. Neng puas nggak sih sama endingnya gitu? Aku juga enggak. Ya gitu doang. Lucu, lucunya nih, yang gua waktu kita baru selesai itu kan, pas dia habis, langsung dua-dua terus kayak, gitu aja, kayak gitu. Iya. Kita tuh ngeliat layarnya. Aku sampai nungguin tuh, Neng kan ke kamar mandi kan ya. Aku nungguin tuh namanya aku liatin kan, mana tahu biasanya kan kalau film-film baru tuh gitu kan ya. Iya, nungguin kredit di jalan. Iya, nanti baru kayak Marvel gitu, iya kan? Iya. Baru bom, kelihatan tuh apa selanjutnya gitu kan. Ternyata enggak. Habis dia. Lucu juga aku. Itu tadi kayak masalahnya tuh gak jelas gitu. Sampai di akhir kan. Oh, berarti perjalanan tadi tuh kayak yang di akhir dia pengen jumpa bapaknya. Udah tujuannya udah pengen jumpa bapaknya gitu. Iya, padahal kan tujuannya kalau bisa dibilang mungkin kayak karena mungkin terlalu banyak problemnya gitu kali ini. Dari awal hard struggle kuliah, masuk ke percintaan, masuk ke ekonomi, masuk ke apa sih? Agama juga ada, masuk ke agama terus jadi kayak dan nyelesainnya jadi kayak semua terselesaikan, jadi kita jadi bingung ini sebenarnya masalah utamanya yang mana gitu ya kan. Adanya. Oh iya, Kenapa dia nggak gede-gede? ini adanya nggak gede-gede Neng gitu. Dari dia berangkat kuliah terus apa stud-call 2 tahun cuy. Kalau 2 tahun, Kuliah 4 tahun. Iya, kira-kira 6 tahun. 6 atau 7 tahun gitu. Pas balik adiknya masih begitu dong. Aku langsung kayak Waktu di Indonesia waktunya berhenti gitu. oh, iya. Udah kayak ini ya, yang kalau dia di lorong waktunya tuh dia bisa Iya. apa sih? The King. The King.
The King Eternal Monarch. kurang kayak mana ya, I don't know, mungkin mereka punya problem apa gitu, jadi memang hasilnya jadi ya begitu aja gitu. Bisa jadi juga sih, atau entah mungkin masalah suasana atau keadaannya nggak mendukung kali, kayak COVID atau apa. Mungkin. Ya we don't know kan ya, di balik proses produksinya atau gimana. Sumpah aku rekam Oke, simple. Unik lagi. aku Ya. waktu itu kita sama Paul naik sampan kecil itu Hanyu ya. Terus dia ngebuang ini. Cincin. Terus apa dibilang dia? Lo buang apa, buang sial? Ya di situ aku suka cantik aja gitu. Oh. Karena kalau menurut aku tuh di situ paling cantik frame-nya daripada yang lain-lain. Udah danau doang terus langit gitu aja. Langit, oh iya sih. Demi nggak Ya, kelihatan. itu frame yang paling bagus gitu. Nggak kayak yang scene-scene lain tuh kayak yang ya campur aja warnanya gitu. Kalau tidak dari segi warnanya itu bagus sih memang. Aku suka waktu curhat time-nya Kak Gita sama mamanya. Itu kayaknya ya gitu memang gitu kan, kalau misalkan orang-orang yang tinggalnya itu atau studi ke luar negeri terus cerita ke mamanya ya kayak gitu kan. Juga aku suka waktu Bang Paul yang waktu itu yang bilang Biowan tuh kayak Bang Paul. Nah, waktu sini itu juga bagus menurutku. Suka dari kata-kata, mungkin ya aku suka simnya, pokoknya aku suka di situ lah. Aku juga suka sama kalimat-kalimat yang Kalimatnya di situ kan bagus kan. Iya. Terus juga waktu itu waktu mereka berkumpul cheers itu. Ah, Ini buat temen gue yang ini buat temen gue. Itu juga aku suka. Friendshipnya tuh kelihatan. memang friendship terus keluarga di situ tuh Memang konfliknya gabung sih. Iya. Dan kayak yang kita bilang tadi, banyak gitu konfliknya. Jadi bingung ini main konfliknya yang mana. Waktu dia hubung cari botol itu kayak yang memang menggambari gimana susahnya Iya, hidup di negeri iya, orang betul, gitu betul. kan. Yang dia rebutan sama orang Jerman itu deh. Sebenarnya struggle-nya Kak Gita itu digambarin di situ tuh memang kayak yang menurut aku sih detail. Kalau struggle-nya Iya. kayak yang dia datang ke pengajian terus tadinya mau pulang terus Oh iya. masuk makanan gak jadi pulang gitu kan. Itu kayak yang baca pengalaman ke mereka yang kuliah di luar negeri itu kan, apa ya, datang ke pengajian cuma buat makan gitu, kayak yang bener berarti kayak gitu kan. Jangan kan mereka, kita waktu KKN kalau ada keluarga sekitar ngasih makanan aja berapa Oh iya. kan. Iya, bahagia kan gila men. Makanya kayak struggle-nya itu memang kayak yang detail. Yang nyata gitu ya, Neng. Oh iya, memang endingnya agak gimana ya, endingnya tuh banyak kali yang harus dipertanyakan gitu. Iya. Ada scene kayak kita sama bapaknya. Yang di Amrik. Iya. Aku nggak kayak mana ya, terlalu sinetron menurut aku. Iya. Iya gitu sih. Menurut aku itu Agak-agak. lebay. Iya. Terlalu lebay. Oke, aku juga setuju. Karena ya datang terus sedih-sedihan. Ya udah gitu. Udah berakhir gitu aja gitu. Kurang. Kalau misalkan pun mau dibuat lebay sekalian gitu. Iya. Ya gitulah pokoknya. Poinnya 1 sampai 5 nih. Itu karena kita nonton dia di laptop 3, Belum. Sih. Ya karena kita mungkin kurang ya suasana bioskopnya. tapi rasanya kalau kita nonton di bioskop kesalahan-kesalahannya tuh makin nampak nggak sih? Oh iya, aku ya 3,8. Ini 1. Overall filmnya bagus sih. Ya, kalau kalian butuh semangat, butuh motivasi, pas pergi belajar dan segala macam, mungkin itu bisa. Iya. Terus juga bagi orang-orang yang pengen kuliah di Jerman, itu juga bisa dilihat untuk hard struggle-nya gimana. Jadi kalian bisa prepare. Kayak mana ya, setelah aku nonton, aku rasa kalau misalnya nanti bakalan ada lagi di bioskop misalnya, kayak aku gak bakalan nonton lagi gitu. Kenapa? Toh cuma gitu aja gitu. Iya. Atau kecuali ntar kayak di bioskop ada versi lebih panjangnya gitu ya. Atau ada sutradara cut-nya gitu. Itu baru cut-nya. bakalan go. Oke, Itu dia. review dari kita. Iya. Ya kita nggak ahli-ahli kali sih. Itu kan menurut opini kita. Kan kita. cuma ngomongin aja. Iya, kita ngomongin aja tentang kisah. Ya, yang belum nonton silakan nonton di Disney. Iya, apalagi yang butuh-butuh motivasi kayak yang bilang, silakan nonton. Jangan nonton yang bajakan. Iya. Ya di sini rokok ya. Iya. Lagi promo men. Kita bahagia dengan promo ini. Bapak dia mau nonton Star Wars dari Iya. season 1 sampai terakhir. Enggak, sebenarnya aku
paling ini season terakhir nih Neng. Thank you for watching. Iya, jangan lupa ditonton filmnya, bagus. Terus jangan lupa videonya, Like terus videonya, di komen, terus di share juga. terus Channelnya jangan lupa di subscribe. terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih. Jangan beli nonton. jangan nonton film bajakan. Oke. Thank you. See ya. Bye bye.